Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan baik nikmat yang nampak ataupun nikmat yang tidak nampak, nikmat yang zahir ataupun nikmat yang batin. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Segala nikmat yang ada di dalam diri kita tidak lain dan tidak bukan hanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pastinya ingin kalau nikmat tersebut Allah tambahkan. Dan tidak ada cara untuk menambahkan nikmat Allah melainkan dengan kita bersyukur kepadanya. Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian semuanya bersyukur, maka pasti akan aku tambahkan nikmat itu kepada kalian semua. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, sami sehat sedaya kan Bu? Sami saum napa mboten iki? Enten sing saum wonten sing mboten Bu nggih. Heeh, dinten Senin. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa seorang sangat disunahkan untuk mengingat napa? Kematian Bu nggih. Dan tujuan mengingat kematian ini adalah agar kita lebih semangat untuk beramal dan lebih semangat lagi untuk meninggalkan kemaksiatan. Dan juga di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa bagi perempuan, bagi ibu-ibu juga disunahkan untuk sholat jenazah. Syariat sholat jenazah tidak khusus bagi laki-laki saja. Ibu-ibu juga berhak untuk mendapatkan pahala 1 qirot, yaitu sebesar gunung Uhud. Besar sekali Bu, pahala sebesar 1 qirot. Tidak monopolinya kaum pria. Lantas bagaimana sholat jenazah itu? Bagi yang sudah tahu, mari kita murojaah bareng-bareng. Yang belum tahu, kita pelajari bersama. Coba Mas kertasnya. Sholat jenazah ini Bu berbeda dengan sholat yang lainnya. Kalau sholat biasa itu ada ruku, ada sujud Bu nggih. Nek sholat jenazah mboten wonten rukuke, mboten wonten sujude. Sholat jenazah itu hanya berdiri saja dan terdiri dari 4 kali takbir. Pinten Bu? 4 kali takbir dan diakhiri dengan salam. Yang pertama kali yang dilakukan adalah kita berniat untuk sholat jenazah. Niat dalam sholat jenazah ini tidak perlu untuk kita ucapkan. Niat itu letaknya ada di dalam hati. Lafadznya apapun itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Ya kan? Jadi dengan wis penting kula niat sholat jenazah untuk mayit ini. Seperti itu saja sudah cukup dianggap sebagai niat sholat jenazah. Daripada membaca nawaitu atau usoli yang sangat panjang sekali,
nanti nggak selesai atau bahkan terkadang tidak hafal karena jarang dilakukan, mungkin. Sebuah amalan itu kita gampang lupa ketika jarang dilakukan. Di antaranya adalah sholat jenazah. Di antaranya juga adalah haji, Bu. Saya mempelajari fikih haji, wong kapan mboten haji nggih, lupa-lupa terus, ya kan. Baik. Takbiratul ihram yang pertama, ya kan. Takbiratul ihram adalah takbir yang pertama dengan mengatakan Allahu Akbar dengan mengangkat tangan seperti sholat biasa. Kemudian sedekap. Kemudian membaca apa? Surat Al-Fatihah yang diawali dengan ta'awud terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan seterusnya dari surat Al-Fatihah. Itu membacanya dengan sir. Sir niku napa? Lirih. Lirih itu didengar oleh diri sendiri kalau kondisinya normal. Tapi kalau kondisinya sedang bising, sedang ramai, maka kita tidak mendengar juga tidak mengapa. Bacaan sholat secara umum niku harus diucapkan, Bu. Bacaan sholat secara umum itu harus diucapkan. Dan tanda mengucapkan itu ada pergerakan di mulut. Mulutnya bergerak. Walaupun bacaannya itu lirik. Sholat jenengan mboten sah nek maose teng lebet hati. Mboten sah. Bacaan di dalam hati tidak disebut dengan bacaan. Kuwi jenenge batin. Batin. Nah, jenenge batin. Yang namanya batin, jenengan mau batin apa saja di dalam sholat itu tidak batal sholatnya. Misalkan jenengan pas di sholat batin, bari iki arep goreng rese, bari goreng sambel, batin. Batal mboten sholatnya, Bu? Mboten. Demikian pula kalau jenengan itu batin Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, tapi batin, sholatnya tidak sah juga. Makanya bacaan dalam sholat itu harus diucapkan Allahu Akbar, ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Bacaan dalam sholat jenazah itu bacaannya sifatnya sir, yaitu lirih, ya kan? Yang pertama adalah membaca Al-Fatihah. Dilanjutkan dengan takbir kedua, Allahu Akbar dengan mengangkat tangan. Kemudian membaca sholawat. Sholawat ini dinamakan dengan sholawat Ibrahimiyah karena ada lafaz Ibrahim di dalamnya. Bunyinya adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, ini sekali saja, Bu, jangan 3 kali bacanya kepanjangan, ya kan? Sekali. Kemudian baru takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Baru setelah takbir yang ketiga mendoakan si mayit, mendoakan si mayit. Dan doanya bermacam-macam. Doanya tidak hanya satu ragam saja, ibu-ibu sekalian. Kalau seandainya jenengan tidak hafal ini, tapi jenengan membaca misalkan Allahumma firlaha, Allahumma firlaha kalau mayitnya perempuan, kalau mayitnya laki-laki Allahumma firlahu, atau dengan bahasa apapun itu yang isinya jenengan mendoakan si mayit kebaikan, tidak mengapa. Mungkin. Tapi kalau jenengan hafal ini lebih baik lagi karena lebih sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Napa niku? Yang pertama adalah Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Artinya apa? Allahumma ighfir lahu, wahai Allah ampunilah mayit ini. Warhamhu, rahmatilah dia. Wa'afihi, dan maafkanlah dia. Wa'fu anhu, dan ampunilah kesalahannya.
Wa akrim nuzulahu, dan muliakanlah tempat kembalinya. Wa wasi' madkhalahu, dan luaskanlah kuburannya. Waghsilhu bil ma'i, mandikanlah dia dengan air. Wasalji, dengan air es. Wal barodi, dan air embun. Wa naqqihi minal khotoya, dan bersihkanlah dia dari kesalahan-kesalahan. Kama naqqaita saubal abyad minad danas, bagaimana engkau bersihkan pakaian yang putih dari kotoran. Wabdil hudaran khairan min darihi, gantilah rumah yang lebih baik dibandingkan rumahnya ketika di dunia. Wa zaujan khairan min zaujihi, dan istri yang lebih baik dibandingkan istrinya di dunia. Wadkhilhul jannata, dan masukkanlah dia ke dalam surga. Wa a'idhu min adabil qabri, dan lindungilah dia dari azab kubur. Wa min adabin nari, dan dari azab neraka. Saya jamin jenengan belum hafal. Nggih Bu, leres? Tapi berusaha dihafalkan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa aqim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad. Kalau sampai sini saja juga tidak mengapa. Semampunya kita mendoakan. Ini yang pertama mungkin. Kemudian doa yang kedua. Tapi sebelumnya, apabila mayitnya perempuan, maka domir itu kata ganti. Kata ganti dibagi menjadi atau diganti menjadi domir muannas, yaitu ha. Yang tadinya hu menjadi ha. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tapi saya yakin juga jangan kesulitan. Nggih mboten Bu? Nah, kalau seandainya tetap Allahumma ighfir lahu, walaupun mayitnya perempuan juga tidak mengapa. Allah lebih tahu niatnya jenengan dan keinginannya jenengan. Dan juga kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu mengatakan, walaupun tidak diganti dengan dhamir perempuan, yaitu Allahumma ighfir laha warhamha, itu tidak mengapa, karena kata mayyit itu lafadznya mudzakkar juga. Ini kalau paham bahasa Arab. Kalau tidak paham bahasa juga tidak mengapa, yang penting mendoakan. Gampil Bu, boten susah. Kemudian yang kedua, doanya apa niki? Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Wahai Allah, ampunilah orang yang hidup di antara kami dan orang yang sudah mati, yang hadir ataupun yang tidak hadir. Ampunilah anak-anak kecil dan orang dewasa kami, laki-laki dan wanita kami. Lebih lengkap. Jadi doanya tidak hanya untuk si mayit, tapi untuk si hidup juga mendapatkan porsi doa. Ini doa yang kedua, lebih lengkap tentu saja Bu. Kemudian kalau mau menambah juga tidak masalah. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal iman wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal islam. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Wahai Allah, orang yang Engkau hidupkan di antara kami, maka hidupkanlah di atas keimanan. Dan orang yang Engkau wafatkan di antara kami, maka wafatkanlah ia di atas keislaman. Iki sanes keimanan tapi keislaman. Wahai Allah, janganlah Engkau halangi kami dari pahalanya. Artinya ketika mendapatkan ujian dengan meninggalnya orang tersebut, dia bersabar. Dengan bersabar dia mendapatkan pahala. Dan janganlah Engkau sesatkan kami sesudahnya. Jangan Engkau fitnah kami sesudahnya. Baru setelah itu takbir keempat, Allahu Akbar, berhenti sejenak, kemudian salam ke arah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh salam sekali,
Boleh juga salam 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesailah sholat jenazah. Selesai sholat jenazah, tidak ada doa setelah sholat jenazah. Doanya sudah ada di dalam sholat jenazah. Dan terkadang kalau kita perhatikan dalam sholat jenazah itu imamnya sangat cepat sekali, Bu. Saya nggak tahu dia baca apa. Al-Fatihahnya pun kalau saya ikuti, saya kepundal-pundal. Allahu Akbar. Baru Ar-Rahmanir-Rahim, Allahu Akbar. Baru Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama Allahu Akbar. Baru Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi, Allahu Akbar. Allahu Akbar lagi, Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah itu baru lama sekali doakan mayitnya, doakan. Nah, itu sebuah ketidaktepatan. Harusnya khusyuknya itu ketika sholat, panjangnya itu ketika sholat. Allahu Akbar, khusyuk. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim sampai selesai Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah itu baru mendoakan si mayit. Jangan terburu-buru, ini mayit sedang butuh doa dalam sholat kita. Yang inti itu bukan setelah sholat. Sholatlah itu yang inti. Oke? Karena kita sedang koneksinya luar biasa dengan Allah Subhanahu wa taala kapan? Ketika sholat, ketika sudah salam ya sudah selesai. Ada koneksi dengan Allah, tapi tidak seperti ketika kita sedang sholat. Sholatlah itu amalan yang inti, doa yang inti adalah ketika di dalam sholat, maka manfaatkan sebaik mungkin. Adapun setelah selesai sholat langsung diangkat mayitnya, terus bersegera ke pemakaman. Kalau seandainya itu buruk, mayitnya itu buruk, maka keburukan segera dilepaskan dari pundak-pundak orang yang mengangkatnya. Kalau seandainya mayitnya itu baik, maka kita menyegerakan mayit tersebut kepada tempat yang lebih baik dibandingkan di dunia ini. Seperti itu. Sampai dipahami Ibu sekalian? Alhamdulillah. Baik, sekarang catatan fikih untuk catatan, Bu. Imam itu berdiri sejajar dengan kepala mayit jika mayitnya laki-laki. Tapi kalau mayitnya wanita atau perempuan, imam itu berdiri di bagian tengah. Kemudian yang kedua, tidak ada doa setelah sholat jenazah. Tidak ada doa setelah sholat jenazah. Kita lanjutkan mungkin pembahasan kita kali ini. Insya Allah sholat jenazah sudah jelas, Bu. Ada yang ditanyakan masalah sholat jenazah, monggo. Monggo Ibu. Kalau imamnya cepat badannya, kita nggak bisa menunggu terus gimana? Kalau seandainya imamnya cepat, kita tidak bisa mengikuti, kita ikut imam dulu. Karena kita sudah terikat dengan imam tersebut. Kalau bisa, pilihlah imam yang paham. Pilihlah imam yang paham akan pentingnya sholat jenazah. Iki eman-eman, sholat jenazah kepada si mayit itu hanya sekali. Pilihlah imam yang terbaik. Apalagi itu karib kerabat kita. Pilihkan orang yang paling paham dengan agama, paling paham dengan apa makna sholat jenazah itu. Bukan hanya cepet-cepetan. Kasihan sekali kalau seandainya si mayit ini, kan sholat jenazah ini kok menang sekali, Bu. Pas meninggalnya nggak 2 kali, Bu. Meninggal sekali, sholat jenazah cepat sekali, kan sayang sekali itu, Bu. Nah, pilihkan imam yang benar-benar paham tentang makna sholat jenazah itu. Tapi kalau seandainya sudah terlanjur ada imam yang cepat, maka ya diikuti. Semoga Bu kalau ada yang lagi. Sampun?
Kita lanjutkan Bu nggih. Nggih, monggo. Semakin rapat semakin baik Ibu. Semakin rapat semakin baik. Tidak ada aturan tertentu. Kalau ada atapnya tidak masalah, tidak ada atapnya juga tidak masalah. Yang penting ada pembatasnya yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang di sekitarnya. Oh, di rumah sakit juga di dalam ruangan kan Bu memandikannya? Kalau bisa di dalam ruangan juga tidak masalah. Kalau tidak bisa di dalam ruangan juga tidak masalah. Yang penting ada pembatasnya. Jadi ibu-ibu kalau seandainya ada yang meninggal dari kerabat ibu, apalagi itu perempuan, tolong sangat dijaga sekali, diwanti-wanti. Yang tidak berkepentingan dilarang melihat, apalagi sampai memfoto atau video. Tidak usah. Tidak usah. Karena sekali lagi diulangi Bu nggih, aurat itu dijaga walaupun sudah meninggal. Sampun Bu. Baik. Kita kemarin sudah sampai dalam bab mengiringi jenazah Bu nggih. Mengiringi jenazah itu hukumnya apa untuk perempuan? Makruh Bu nggih. Makruh. Jadi perempuan sebaiknya tidak ikut mengiringi jenazah. Tetap diam di rumah saja. Kalau mau mendoakan dari rumah. Kenapa? Karena dikhawatirkan kadang perempuan itu lemah dalam hal kesabaran. Nangis-nangis, di rumah sudah nangis, di kuburan tambah nangis. Sehingga khawatir pingsan, khawatir nanti terjadi hal yang tidak diinginkan. Sehingga asalnya baiknya perempuan itu di rumah saja. Dan ini pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan perempuan makruh hukumnya mengikuti jenazah. Kemudian kalau seandainya mengikuti jenazah Bu, mengikuti jenazah itu dengan tenang Bu, tidak diikuti dengan suara takbir, zikir ataupun apapun itu. Yang sunnah itu mengikuti jenazah dengan tenang. Jenazah jalan di belakang kita ikut dengan tenang. Kalau seandainya mau mengikuti, kalau tidak mau mengikuti lebih baik. Tapi kalau seandainya mengikuti, tenang. Tidak usah ada zikir sama sekali. Ini yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Adhkar. Beliau mengatakan, saya bacakan pendapat beliau dalam Al-Adhkar. Wa'lam, ketahuilah, anna shawaba al-mukhtar, pendapat yang benar dan dipilih, yang diikuti oleh para ulama salaf rahimahullahu ta'ala adalah as-sukutu fi halis sayri ma'al jenazah. Diam ketika berjalan mengiringi jenazah. Karena saya pernah mendapati di sebuah tempat itu kalau mengiringi jenazah sambil berzikir Bu nggih, wonten mboten? La ilaha illallah ataupun dengan zikir lainnya, itu tidak disyariatkan. Fala yurfa'u sautun bi qira'atin, maka tidak ada yang mengangkat suara dengan membaca Al-Qur'an. Wala dzikrin, juga tidak ada yang mengangkat suara dengan zikir ataupun yang selainnya. Wal hikmatu fihi dhahiratun, hikmahnya itu sangat nampak sekali. Wa hiya annahu askanu li khatirihi, lebih tenang di hati para pengiring jenazah tersebut. Nah, ini tidak syariatkan untuk mengangkat suara. Kemudian sekarang pembahasan kita beralih ke ziarah kubur bagi perempuan. Ya, ziarah kubur bagi perempuan. Dalam masalah ziarah kubur ini, Ibu sekalian, ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, Ibu. Kalau laki-laki itu disunnahkan atau disyariatkan untuk berziarah kubur kapanpun itu. Kapanpun itu. Mau banyak silahkan, mau sedikit juga
silahkan, itu bagi laki-laki. Zurul kubur fa innaha tudzakirukumul maut. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berziarahlah kalian ke kubur karena itu bisa mengingat kematian. Tapi kalau untuk perempuan itu boleh tapi tidak sering-sering. Boleh tapi tidak sering-sering. Tidak terlalu sering. Ini pendapat juga terjadi perbedaan pendapat. Karena di sana juga tidak sedikit ulama yang melarang perempuan untuk berziarah kubur secara mutlak. Wis perempuan tidak usah berziarah sama sekali. Tapi pendapat yang kuat insyaallah boleh tapi tidak sering-sering. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha." Dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, tapi sekarang silahkan kalian berziarah dulu ketika keimanan belum mapan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ziarah kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ya kan? Padahal Aisyah adalah perempuan. Ketika diajarkan kepada Aisyah, ini menunjukkan kalau ziarah kubur itu juga boleh bagi perempuan, ibu-ibu sekalian. Apa doanya? Ada yang tahu ibu-ibu sekalian? Assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahul mustaqdimina minkum aw minna wal mustakhirin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Tulisakan buatan Bu? Boleh, oke. Assalamu ala ahli diyari. Kalau mau ditulis. Atau nanti minta Mas Amun saja untuk ngeprint juga bisa. Gampang kan? Ya Mas ya. Doa berziarah kubur. Assalamu ala ahli diyar. Semoga kesejahteraan, keselamatan atas kalian wahai para penghuni kubur. Atau doa masuk kuburan. Minal mu'minina wal muslimin, dari kaum mukminin dan kaum muslimin. Wa yarhamullahu al mustaqdimina minna wal mustakhirin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang datang lebih dahulu maupun yang datang belakangan. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun, dan sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kalian semua. Ini doa yang nanti kita diberikan kepada kami bisa berbiar kami dalam sama doa. Atau doa ini juga bisa kita baca ketika kita lewat di pemakaman ibu sekalian. Kalau seandainya ada pemakaman di pinggir jalan, kita lewat, kita lihat pemakaman, kita bacakan doa ini. Juga bisa assalamualaikum atau assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin. Kemudian ibu sekalian, kalau terlalu sering, tadi boleh tapi tidak terlalu sering. Kalau seandainya terlalu sering, itu bisa masuk ke ancaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengancam, la'ana zawaratil kubur, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la'ana zawaratil kubur, bahwasanya Rasulullah SAW melaknat perempuan yang sering berziarah kubur. Kan bahaya kalau masuk dalam doa laknatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Baik, saya tulis di sini catatan untuk ziarah kubur. Yang pertama, tujuan ziarah kubur bagi yang hidup adalah mendoakan si mayit dan untuk mengingat kematian, bukan untuk mencari berkah ataupun beribadah dengan ibadah tertentu di sisi kuburan. Okay? Jadi tujuan ziarah kubur itu adalah mendoakan si mayit dan mengingat kematian. Ini
Bukan apa Bu? Jokot atau mengambil tanah kuburan terus dibawa pulang, atau ngusap-ngusap batu nisan supaya mendapatkan pahala. Enggak, itu salah yang seperti itu. Atau minta didoakan kepada si mayit, itu juga salah. Kemudian yang kedua, manfaat bagi si mayit adalah dengan mengucapkan salam kepadanya dan mendoakannya. Itu manfaat mungkin. Manfaat yang bisa kita berikan kepada si mayit itu adalah dengan kita mendoakan mayit tersebut. Dan ternyata mayit itu mengetahui siapa yang datang menziarahinya kalau di dunia sudah kenal dengan orang yang berziarah itu. Dia merasa tenang, merasa nyaman dengan kedatangan orang tersebut. Ini disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian catatan yang ketiga, para ulama membagi ziarah kubur itu menjadi 3 klasifikasi ibu sekalian. Ziarah kubur itu terbagi menjadi 3 macam. Macam yang pertama adalah ziarah yang sesuai dengan syar'i. Ziarah yang sesuai dengan syar'i itu adalah ziarah kubur yang ditujukan untuk mendoakan si mayit serta mengingat kampung akhirat. Itu yang syar'i. Kemudian macam yang kedua adalah ziarah bid'ah. Ziarah yang isinya adalah perbuatan bid'ah, perbuatan yang mengada-ada. Apa itu? Ziarah yang ditujukan untuk beribadah di samping kuburan, seperti membaca Al-Quran ataupun melakukan sholat ataupun menyembelih di situ, yang ditujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan anggapan apa ibu-ibu sekalian? Beribadah di sisi kuburan itu mempunyai keistimewaan. Baca Al-Quran lebih istimewa di sisi kuburan si fulan dibandingkan di rumah. Itu anggapan yang salah. Atau berdoa di sisi kuburan tertentu lebih besar peluangnya untuk diijabah, dikabulkan dibandingkan berdoa di masjid misalkan. Itu juga anggapan yang salah. Beribadah di kuburan tidak mempunyai keistimewaan tertentu. Yang paling utama bagi perempuan itu beribadah di rumah, kemudian di masjid. Adapun di pemakaman maka tidak ada ibadah tertentu yang disyariatkan. Ini yang kedua, ziarah bid'ah. Kemudian yang ketiga ada ziarah syirkiyah, ibu sekalian. Ziarah yang dibarengi dengan perbuatan-perbuatan syirik. Contohnya apa? Meminta doa kepada mayit atau berdoa kepada si mayit itu, ibu sekalian. Berdoa meminta kepada si mayit, Mbah tolong kayak putune direwani esuk arep ujian CPNS. Itu namanya meminta tolong kepada si mayit. Mbah esuk kayak putune arep nikahan, tolong dilancarkan. Ya, itu juga meminta tolong kepada si mayit. Pantas mayit untuk dimintai pertolongan. Dia yang membutuhkan doa dari kita yang masih hidup. Ataupun al-istighosatu bihim, minta pertolongan kepada mereka. Pertolongan dalam hal yang genting. Ada musuh menyerang kota, malah orang-orang di tempat tersebut meminta perlindungan kepada kuburan. Ini juga salah. Atau misalkan ziarah kubur yang diiring dengan menyembelih hewan di situ. Hewan ini disembelih untuk penghuni kubur. Ini juga termasuk ziarah kesyirikan. Ini tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan adalah ziarah syar'iyah, ziarah yang isinya apa tadi Bu? Mendoakan si mayit dan mengingat akhirat.
Kemudian sekarang masalah mengambil dokumentasi. Biasanya kan ketika memakamkan atau mengkafani atau apa tuh ada yang foto-foto begini atau video dari keluarga kita ya. Ini bagaimana Bu ya? Dan hendaknya orang yang hadir ke pemakaman itu bisa mengambil manfaat untuk dirinya sendiri, yaitu dengan mengambil pelajaran atau iktibar ibu sekalian, bukan mengambil foto. Insya Allah foto yang diambil atau video yang diambil ketika pemakaman sanak keluarga, kerabat itu tidak ada faedahnya. Malah yang ada apa? Bikin sedih lagi. Sudah mulai terlupakan, bikin sedih lagi, bikin sedih lagi. Manfaatnya tidak ada. Nabi mengatakan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk kebaikan Islam seorang hamba adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Di pemakaman itu kita mengambil pelajaran. Mungkin sekarang dia yang dimakamkan, mungkin besok atau lusa atau pekan depan atau bulan depan kita gilirannya yang dimakamkan. Itu yang diambil. Dan ini terkadang yang dilupakan ibu-ibu sekalian oleh orang-orang yang mengiringi jenazah. Buktinya apa lupa ibu-ibu sekalian? Tidak ada efek iman yang bertambah sama sekali setelah pulang dari mengantar jenazah. Padahal itu luar biasa momen seorang muslim mengambil pelajaran. Orang yang baik itu yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain, bukan orang lain mengambil pelajaran dari dirinya sendiri. Seperti itu sekalian. Jadi tidak ada manfaatnya ketika kita mengambil dokumentasi atau malah sibuk foto-foto, sibuk merekam video. Ini ikut masuk ke kuburan di rekam videonya, itu nggak ada manfaatnya sama sekali ibu sekalian. Tidak ada manfaatnya. Baik. Ini yang berkaitan dengan mengambil dokumentasi. Nah, sekarang kita kalau di pemakaman ibu sekalian, di pemakaman ini kalau di masyarakat masih banyak sekali yang melakukan beberapa kesalahan yang akan saya sebutkan. Di antaranya adalah duduk di atas kuburan Bu. Biasanya kan di tempat kita ada kijing Bu, okay? Nah itu duduk di atas kijing. Kadang apa buatan Bu? Kadang tesih kata sing lenggah teng inggil kijing tesih kata. Padahal itu termasuk kesalahan. Nabi SAW mengatakan la an yajlisa ahadukum ala jamratin fatahtariqa thiyabahu. Seorang duduk di atas bara api kemudian pakaiannya terbakar, fatakhlusa ila jildihi, dan api itu sampai nembus ke kulitnya, khairun lahu min an yajlisa ala qabrin, lebih baik dibandingkan dia duduk di atas kubur. Artinya kan luar biasa Bu, dia lebih baik duduk di atas bara api dibandingkan harus duduk di atas kubur. Kenapa? Kubur itu punya kehormatan Bu. Kuburan itu punya kehormatan, sehingga orang tidak boleh membongkar kuburan tanpa alasan yang dibenarkan. Tidak boleh seorang buang air kecil ataupun air besar di atas kuburan. Tidak boleh menginjak-injak kuburan. Kuburan itu punya kehormatan sebagaimana orang yang hidup punya kehormatan. Kalau seandainya sedang menggali kubur mendapatkan tulang, itu nggak boleh dipecahkan tulangnya. Tidak boleh dihancurkan atau sengaja dihinakan tulang tersebut selama tulang itu adalah tulangnya manusia, harus dimuliakan. Yang berkaitan dengan menginjak kubur, Nabi SAW pernah mengatakan la an amshi ala jamratin aw sayfin. Aku berjalan di atas bara api ataupun berjalan di atas pedang yang tajam. Itu lebih aku sukai dibandingkan aku berjalan di atas kuburan, menginjak kubur tersebut. Nah, ini sekarang kalau kita melihat di media sosial kadang ada konser dangdut di atas kuburan, ngoten mboten Bu? Ada Bu. Ya kuburan di sini ada konser dangdut, nah orang-orang pada di atas kuburan tersebut. Naudzubillah, ini orang-orang yang tidak paham tentang ilmu.
terjatuh dalam kesalahan-kesalahan yang sangat fatal sekali. Nah. Kemudian saya beralih ke pembahasan apa yang bermanfaat untuk si mayit. Nah, ini penting sekali Bu. Apa yang bermanfaat untuk si mayit yang sudah meninggal? Dari perkara yang disepakati oleh para ulama bahwasanya mayit itu bisa mengambil manfaat sebab amal baik yang sudah dia kerjakan ketika dia masih hidup. Dalam Sahih Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi SAW mengatakan idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Ketika ibnu Adam sudah meninggal, maka amalannya terputus kecuali dari 3. Yang pertama adalah shadaqatun jariyatun atau shadaqatin jariyatin. Shadaqah jariyah. Shadaqah jariyah adalah shadaqah yang bendanya tidak habis, tapi setelah dia meninggal bendanya masih bisa dipakai terus menerus. Itu namanya shadaqah jariyah. Misalkan wakaf masjid, masjidnya masih digunakan untuk sholat, itu namanya shadaqah jariyah. Atau membangun panti asuhan, itu namanya shadaqah jariyah. Kemudian au ilmin yuntafa'u bihi, ataupun ilmu yang dimanfaatkan oleh orang yang hidup setelahnya. Guru TPA misalkan mengajarkan anak-anak Al-Fatihah, dipakai setiap hari untuk sholat oleh anak-anak sampai anak tersebut meninggal. Itu pahalanya mengalir terus kepada guru itu. Makanya jenengan jangan sampai Al-Fatihahnya itu direbut oleh orang lain. Al-Fatihah cucu atau Al-Fatihah anak, usahakan jenengan yang megang supaya apa? Pahalanya tetap mengalir ke jenengan. Ilmu yang bermanfaat. Kemudian apa? Yang ketiga, waladin sholihin yad'u lahu. Anak yang soleh yang mendoakannya. Nah, anak yang soleh yang mendoakannya. Kadang mendidik anak untuk menjadi soleh itu tidak gampang, Bu. Tidak gampang. Orang tua memang butuh ekstra perhatian, butuh ekstra kesabaran agar anak itu jadi soleh. Kalau anak soleh, insya Allah akan mendoakan orang tuanya, dan ini yang bermanfaat ketika dia sudah meninggal. Ini 3 perkara yang disebutkan dalam hadis ini. Dalam hadis lain, Nabi SAW juga mengatakan, inna mimma yulhaqul mu'min atau yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi, yang termasuk mengikuti seorang mukmin dari amal-amalannya dan kebaikannya setelah dia meninggal adalah ilman allamahu wa nasyarahu, ilmu yang dia ajarkan atau dia sebarkan. Ini yang pertama, ilmu yang dia ajarkan kepada orang lain ataupun dia sebarkan. Ini yang pertama. Awwala dan solihan tarokahu, ataupun dia meninggalkan seorang anak solih. Karena anak itu adalah hasil didikan orang tuanya. Au mushafan warithahu, ataupun mushaf yang dia wariskan kepada orang lain. Mushaf niku Al-Quran, sehingga Al-Qurannya masih dibaca oleh orang lain, maka yang punya mushaf ini, si mayit ini, selama mushafnya masih dibaca oleh orang lain, itu dia mendapatkan pahala. Makanya banyak orang yang wakaf mushaf. Di Masjid Nabawi itu sudah sangat banyak sekali mushaf-mushaf hasil wakaf. Harapannya apa? Agar orang yang mewakafkan tadi tetap mendapatkan pahala walaupun dia sudah meninggal. Au masjidan banahu, atau masjid yang dia bangun. Au baitan banahu libni sabil, ataupun rumah yang dia bangun untuk orang-orang yang sedang perjalanan. Ada orang membangun penginapan, tapi dia gratiskan untuk orang-orang yang sedang perjalanan. Itu Masya Allah, dia mendapatkan pahala. Au nahron ajrohu, ataupun sungai yang dialirkan. Sungai sangat bermanfaat sekali, terlebih lagi bagi tempat-tempat yang kering. Au shadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi, ataupun sedekah yang dia keluarkan dari hartanya sendiri, tentunya harta yang baik ketika dia sehat dan dia masih hidup. Maka ini bisa
mendatangkan sumber pahala walaupun orangnya sudah meninggal. Ini penting sekali, Bu. Penting sekali. Kemudian ada juga yang bermanfaat bagi si mayit adalah doa dan istighfar untuk si mayit. Dari siapa saja itu, sekalian. Dari siapa saja. Siapa saja yang mendoakan si mayit, siapa saja yang memintakan ampunan kepada si mayit, maka ini bermanfaat untuk si mayit tersebut. Dan ini disepakati oleh para ulama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah masa sahabat, mereka mengatakan rabbana ighfir lana, wahai Rabb, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Artinya kaum muslimin saling mendoakan satu sama lainnya. Wala taj'al fi qulubina, dan janganlah engkau jadikan rasa benci dalam hati kami kepada orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bermanfaat doa dari seorang mukmin kepada mukmin yang lain. Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Wahai Allah, ampunilah orang-orang yang muslim ataupun muslimat, mukmin atau mukminat yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Itu bermanfaat bagi seorang yang sudah meninggal. Baik. Kemudian sedekah, Ibu sekalian, yang kedua yang bermanfaat bagi si mayit adalah sedekah. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala telah mengatakan, menghikayatkan sebuah kesepakatan dari para ulama bahwasanya sedekah ini pahalanya sampai bagi si mayit, baik orang yang bersedekah itu anaknya ataupun yang lainnya. Misalkan anak ini mensedekahkan hartanya dan pahalanya diniatkan untuk si mayit, maka sampai dari hartanya si mayit ataupun hartanya anak itu, maka sampai. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna abi mata wa taraka malan wa lam yusid. Bapakku itu meninggal dan dia meninggalkan harta, tapi dia tidak mewasiatkan harta itu untuk diberikan kepada orang lain. Fahal yukaffiru anhu an atasaddaqa anhu, apakah bisa menjadi penghapus kesalahan bapakku kalau aku bersedekah atas nama dia? Maka Nabi mengatakan iya, bisa. Maka tidak mengapa ibu kalau seandainya bapak meninggal atau punya orang yang sudah meninggal, kalau ingin bersedekah atas nama beliau juga tidak mengapa. Itu pahalanya sampai. Baik. Kemudian yang ketiga, puasa. Puasa, berpuasa atas nama si mayit. Tapi ini berkaitan dengan hutang, Bu. Hutang, mayit masih punya hutang, baik hutang puasa wajib ataupun hutang puasa nadar. Si mayit misalkan pernah bernadar, nanti kalau saya sembuh dari sakit, kalau sembuh saya akan puasa 3 hari. Dia sudah pernah sehat, sudah ada punya kesempatan untuk berpuasa, tapi tidak puasa, kemudian meninggal. Maka ahli warisnya atau orang yang kenal atau orang yang tahu karib kerabat si mayit ini boleh mempuasakan dari si mayit tersebut. Maka ini bermanfaat juga bagi si mayit. Nah, seperti itu. Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran memang ada perdebatan di sana, Ibu sekalian. Kalau pendapatnya jumhur Ahlussunnah mengatakan seandainya ada seorang membaca Al-Quran kemudian pahala yang diberikan kepada si mayit itu sampai. Itu sampai. Walaupun di sana ada yang tidak setuju, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah taala. Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Nah, tidak sampai. Tapi jumhur mengatakan sampai. Imam Ahmad mengatakan sampai. Beberapa
murid Imam Syafi'i juga mengatakan sampai. Ya kan? Misalkan dengan setelah membaca Al-Quran 1 juz misalkan, dia mengatakan Allahumma ausil misla sawabi ma qara'tuhu ila fulan, wahai Allah, sampaikan pahala bacaanku ini kepada si fulan yang telah meninggal. Ini sampai. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sekarang ada beberapa bahasan juga ini seperti yang jarang dibahas, Bu. Apakah ada orang atau apakah ada ruh orang yang sudah meninggal? Saya ganti pertanyaan, Bu, ya. Apakah ruh orang yang sudah meninggal mengetahui keadaan keluarganya? Bapak sudah meninggal, apakah mengetahui kalau keluarganya itu bahagia ataupun keluarganya setelahnya carut marut, ya kan? Apakah tahu atau tidak? Bapak sebutan Bu kita, Bu. Hah? Tahu atau tidak, Bu? Tahu. Dari mana tahu? Oh, dia sudah di alam yang lain, ya kan? Mayit itu tidak mengetahui apa yang terjadi di dunia dan tidak mengetahui keadaan keluarganya. Akan tetapi terkadang memang dinampakkan, tapi itu tidak mesti. Dinampakkan keadaan si fulan atau si fulan, tapi itu tidak mesti. Pengetahuan dia akan yang terjadi di dunia ataupun yang terjadi di keluarganya itu sangat terbatas sekali. Tidak bebas kok mayit tahu semua yang terjadi di keluarganya. Akan tetapi ia bisa tahu orang yang menziarahinya jika ia sudah kenal terlebih dahulu di dunia. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Ma min ahadin marra bi qabri akhihil mu'min." Tidak ada seorang yang melewati kuburan saudaranya yang mukmin, kana ya'rifu fid dunya, yang dulunya dia pernah mengenalnya di dunia, fasallama alaihi, kemudian dia mengucapkan salam kepadanya, illa arafahu wa radda alaihi salam, kecuali dia mengetahui, si mayit ini mengetahui orang tersebut dan dia akan membalas salamnya. Nah, ini mungkin jadi orang yang sudah di alam kubur itu tidak mengetahui apa yang ada di dunia. Kemudian, apakah ruh-ruh orang yang sudah meninggal itu bisa bertemu di alam barzakh? Saya ulangi pertanyaan mungkin, apakah ruh-ruh orang yang sudah meninggal bisa bertemu di alam barzakh? Jawabannya adalah, saya bacakan dari jawaban Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, wa arwahul ahya idza qubidat tajtami'u bi arwahil mauta. Ruh-ruh orang yang hidup ketika dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala akan berkumpul dengan ruh-ruh orang yang sudah meninggal. Wa yas'alul mauta al-qadima alaihim, dan orang yang sudah meninggal ini akan bertanya kepada orang yang datang, yang baru saja meninggal. An halil ahya, tentang keadaan orang-orang yang masih hidup. Fayaqulun, mereka mengatakan, "Madza fa'ala fulan?" Bagaimana kabarnya si fulan ini? Gimana kabar keluarga yang kamu tinggalkan? Fayaquluna fulan tazawwaj. Maka orang yang datang ini mengatakan, ini si fulan kemarin menikah, si fulan kemarin seperti ini, kemarin si fulan seperti ini, menceritakan. Nah, ini. Dan sunah-sunah yang hadis-hadis menunjukkan apa seperti itu. Tapi ini bagi ruh yang muna'amah, ruh yang mendapatkan nikmat. Adapun ruh yang diazab, yang mendapatkan azab kubur, maka dia tidak punya hak seperti ini. Dia terbelenggu oleh azab yang dia alami sampai hari kiamat. Ini khusus untuk ruhnya orang-orang yang beriman yang mendapatkan nikmat. Baik. Kemudian sekalian lagi, apakah ada hantu mati mungkin roh orang yang meninggal kemudian gentayangan? Jawabannya adalah tidak ada. Dan tidak ada istilahnya orang yang sudah meninggal itu rohnya akan di rumah sampai 40 hari. Dia akan ke kuburan setelah 40 hari. Tidak ada seperti itu juga. Yang ada orang yang sudah meninggal rohnya itu langsung ikut ke alam barzakh.
tidak bisa gentayangan, tidak bisa medeni, tidak bisa merasuki orang lain, tidak bisa. Kalau seandainya ada itu jin yang ingin menyesatkan kita umat manusia yang minim ilmu agama, itu ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-99 sampai 100, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Ketika sampai datang kematian kepada salah seorang dari mereka, dia berkata, rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia. La'ali a'malu sholihan fima tarak, supaya aku bisa beramal soleh yang dulu aku tinggalkan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja, permintaan saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka ada barzakh, ada pembatas sampai hari dibangkitkan. Mereka tidak bisa keluar dari batas tersebut sampai hari kiamat. Dia orang kafir ini ingin dikembalikan, ingin kembali ke dunia agar bisa beramal kembali, tapi itu hanya permintaan saja dan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang ditanyakan berkaitan dengan masalah ini. Ayat 99 sampai 100 surah Al-Mu'minun Ibu. Surah Al-Mu'minun ayat yang 99 sampai 100. Ini dalil rinci tentang alam barzakh. Alam barzakh. Oke. Disebutkan membaca Al-Quran pahalanya sampai kepada. Oke. Kalau berarti kalau ada yang bisa pengajian hari Jumat dan Yasin itu disebutkan bersama itu sampai ya. Kalau itu ada kaifiyah khususnya Ibu, artinya berkumpul kemudian mengadakan acara dengan tata cara tertentu itu yang bisa dianggap sebagai perbuatan bid'ahnya. Ini umum Ibu sekalian, jenengan duduk di rumah atau jenengan membaca Quran di masjid sendirian, tidak harus ngumpul, tidak harus bareng-bareng. Tapi kalau seandainya sampai ada ritual khusus yang itu mirip dengan aturan agama, maka bisa terjatuh dalam perkara bid'ah seperti itu. Ini sifatnya umum, monggo dibawa ke umum. Artinya jenengan baca sendiri di rumah, baca surat ini untuk pahalanya dihadiahkan ke si fulan yang sudah meninggal, itu tidak masalah. Tidak masalah. Tapi kalau berkumpul-kumpul itu yang bisa jadi masalah seperti itu. Karena tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan generasi terbaik. Berarti pada waktu kita baca kita niatkan untuk setelah itu. Enggak. Setelah membaca tadi, setelah membaca ada niatan, ini pahala yang saya dapatkan diberikan kepada si mayit fulan seperti itu. Kalau kita okay. Kan sudah kita niatkan untuk pahala untuk siapa itu ya. Terus kita sendiri dapat pahala enggak? Ini yang saya belum lihat di buku sekalian. Apakah kita, kalau kita sudah memberikan pahala ke orang lain, artinya kita nggak dapat Bu. Awalnya seperti itu. Tapi saya lihat lagi Bu, saya lihat lagi. Saya khawatir berbicara tentang ilmu lagi. Nah, saya cek lagi apakah kalau kita sudah memberikan hadiah kepada orang lain, kita juga dapat lebih, masih mendapatkan pahala, kenapa tidak? Ya kan? Allahu taala. Saya sebenarnya sudah sampai jadi kalau diri sekalian. Sudah mungkin sudah selesai. Jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih atas perhatian Ibu sekalian. Semoga kita diberikan ilmu bermanfaat, kemudian bisa menjadi amal yang soleh juga. Kurang lebih mohon maaf kalau ada yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah itu dari saya pribadi. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.